Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kinanti Tias dengan NIM 2311069 dari kelompok 6. Nah, di mana di sini ada simulasi perhitungan pada jaringan saraf tiruan atau back propagation. Nah, di sini selanjutnya. Nah, di sini ada arsitektur jaringan saraf tiruannya atau JST-nya. Yang dimana di sini ada LN1 dan LN2, di mana kita sudah melihat untuk nilai dari LN1-nya ada 1 dan nilai dari LN2-nya ada 0. Di sini ada W1, W2, W3, W4, W5 dan W6. Di sini ada B1, B2 dan B3. Di sini ada Y untuk hasil akhirnya atau outputnya. Nah, di sini nilai input dan bobot awalnya. Nah, diketahui W1 ini ada nilainya itu 0,15, W2 itu 0,4, W3 0,6, W4 0,1, W5 0,21, W6 0,32. Nah, di sini ada B1, B2 sama-sama 1 nilainya ya. Nah, disuruh kita cari ini berapakah hasil keluaran akhir jika input 1 sama dengan 1 dan input 2 sama dengan 0. Nah, berarti kita mencari nilai Y-nya, teman-teman. Di sini LN1, LN2. Nah, langkah pertama itu hitung nilai hidden layer-nya atau menghitung nilai lapisan tersembunyi X1 dan X2-nya. Nah, di sini ada X1 dan X2 di mana ini ada tanda oranye. Di sini sebenarnya ada tanda oranye di atas juga untuk X1-nya. Nah, di mana langkah pertamanya itu hitung nilai lapisan tersembunyi X1 dan X2. Nah, X1 dengan rumusnya X1 sama dengan LN1 kali W1 tambah LN2 kali W2 tambah B1. Nah, kita akan mencarinya X1 nih, makanya kita memakainya B1 dan W1 dan W2. Nah, di mana nilai LN1 ini sudah terlihat 1 terus 0 kali 0,15 tambah 0 kali 0,4 tambah 1 sama dengan 1,15. Nah, di mana ini langsung hasil akhirnya. Cara perhitungan yang benar itu 1 dikali 0,5 terus jangan ditambah dulu, terus langsung ini 0 dikali 0,4 baru nanti turunkan hasilnya baru ditambahkan semuanya. Nah, kalau X2 itu dia LN2 kali W3. Karena kenapa W3? Karena W1 dan W2 itu untuk mencari X1. Kalau W2 itu W3 dan W4. Kalau X3 nanti itu W5 dan W6. Ditambah B1 dan hasilnya itu 1,6. Terus ada di sini langkah keduanya itu fungsi aktivasi sigmoid. Nah, di sini tuh memasukkan nilai X1 dan X2 ke dalam fungsi aktivasinya. Nah, di mana tadi X1 dan X2-nya ini sudah kita temukan hasilnya, yaitu 1,15 dan 1,6. Nah, di sini kita masukkan ke rumusnya itu X1 itu 1 bagi 1 tambah I pangkat 1,15. Nah, 1,15 ini dari mana? Ini hasil dari X1 tadi. Nah, sama seperti X2 juga 1,6 itu hasilnya. Dan turunannya itu hasilnya itu 0,75991 dan X2 itu 0,83218. Nah, selanjutnya di sini langkah ketiganya itu mencari nilai output layer 3-nya di X3-nya. Nah, di mana tadi udah bilang berarti kalau layer 3 itu dimasukkannya itu X1 dan X2-nya, W1 dan W2-nya. Terus di mana di hasilnya itu di X3 sama dengan X1 kali W5 tambah X2 kali W6 tambah B3. Dimana tadi sudah kelihatannya nilai ini X1 ini kan kenapa dia 0,7599? Karena sudah dimasukkan ke nilai
ke fungsi aktivasi tersebut, karena yang tadi awalnya 1,15 jadi 0,759191. Nah, terus nilai akhirnya itu 1,41774221,41. Terus ada langkah berikutnya itu memasukkan nilai X3 ke dalam fungsi aktivasi ya. Nah, di mana nilai X3 ini terakhir untuk mencari nilai output atau nilai Y-nya. Yang dimana kan tadi awalnya itu kita disuruh mencari nilai Y-nya. Nah, dari langkah keempat ini, X1 sama dengan 1, sama ya seperti yang awal ini, yang ini. Di sini 1 banding 1 tambah X, ini nilai yang ini, teman-teman. Terus hasil akhirnya itu 0,880493. Nah, dan hasil outputnya itu 0,80493 untuk nilai nilai neuron Y-nya. Terus ada ringkasan alur. Ini ada input, hitung net, hitung aktivasi sigmoid, nilai net output, dan aktivasi outputnya. Terus di sini ada kesimpulannya, forward propagation menghitung output dari nilai input menjadi output layar. Terus setiap neuron menghitung jumlah bobot dari inputnya ditambah bias. Terus fungsi sigmoid mengubah nilai net menjadi output antara 0 dan 1. Hasil akhirnya dengan X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 0. Output jaringannya yaitu 0,4049. Ini adalah dasar sebelum proses propagation atau pembangunan bobot. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.